Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Periinsi Sinaga, SPD MSI. Saya merupakan dosen pada program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Al-Wasliyah Medan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Sosiologi Ekonomi dengan kode mata kuliah EP 010207 bobot 2 SKS yang terdapat di semester 2. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup paradigma dan metode sosiologi ekonomi dalam menganalisis permasalahan sosial dan ekonomi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perspektif sosiologis dalam kehidupan ekonomi masyarakat tradisional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisa masalah sosiologi dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan teori sosiologi untuk mendekati fenomena ekonomi kontemporer atau postmodern. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Sosiologi Ekonomi ini adalah mata kuliah ini memaparkan tentang pandangan, bentuk, dan ruang lingkup paradigma sosiologi ekonomi dari mulai klasik hingga kontemporer. Latar belakang tokoh awal sosiologi ekonomi, perkembangan studi-studi sosiologi ekonomi di era kapitalisme lanjut, pendekatan formalis, substantif, dan marxis. Selain itu juga dibahas tentang aktor institusi dan masyarakat pasar, menjelaskan kerja, pekerjaan, dan organisasi kerja. Uang dalam konteks perkembangan masyarakat tradisional sampai masyarakat postmodern. Masyarakat konsumen menjelaskan iklan, gaya hidup, dan perilaku konsumsi. Waktu senggang dan konsumen berlebih menjelaskan dan mengimplementasikan perubahan perilaku ekonomi masyarakat post-industrial. Materi pembelajaran mata kuliah Sosiologi Ekonomi ini adalah yang pertama, pembukaan dan penjelasan RPS dan kontrak kuliah. Yang kedua, proposisi Sosiologi Ekonomi menurut Sweetberg dan Grunewalder. Yang ketiga, Sosiologi Ekonomi Klasik. 4, Sosiologi Ekonomi setelah klasik atau Karl Polanyi. 5, Sosiologi Ekonomi Kontemporer. Dan yang keenam, Tindakan Ekonomi dan Struktur Sosial. Yang ketujuh, review materi perkuliahan. 8, UTS, 9, lembaga-lembaga ekonomi, 10, pasar dan kompleksitasnya, 11, sektor ekonomi informal, dan seterusnya. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait materi yang diajarkan pada sektor ekonomi informal. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi yaitu textbook. Perkuliahan ini berlangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning atau SCL dengan metode antara lain ceramah, diskusi kelompok, tinjauan buku, persentase, dan partisipatif. Small group discussion mengharuskan peserta didik kelas membentuk kelompok diskusi, membahas bahan diskusi berupa studi kasus, dan secara bergantian menjadi juru bicara dan persentase di depan kelas. Di luar kelas, mereview materi kuliah sebelumnya dan materi kuliah minggu depan berikutnya dalam bentuk ringkasan atau summary. Untuk pembelajaran daring, jika terjadi kendala dalam proses perkuliahan luring, dapat menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan WhatsApp. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Di awal pertemuan, yang pertama saya melakukan interaction, yaitu perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis, dan logis. Dan saya menjelaskan asesmen melalui bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu biasanya partisipasi kelas besar 10%, tugas mandiri 20%, tugas terstruktur 20%, UTS 20%, dan UAS 30%.
itulah gambaran pembelajaran perkuliahan sosiologi ekonomi yang saya ampuh selama 1 semester berjalan ini. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah sosiologi ekonomi ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, mahasiswa-mahasiswi Ibu di Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Unipa Medan. Untuk pertemuan 11 hari ini materi kita tentang sektor ekonomi informal. Sebelum masuk ke materi ini materi sebelumnya ada yang ingat nggak? Materinya tentang apa itu? Pertemuan 10. Pasar dan kompleksitasnya. Pasar dan kompleksitasnya. Pasar itu apa? Iya, Rati. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi sektor ekonomi informal, kenal nggak dengan nama sektor ekonomi informal? Belum pernah ya? Oke, baik. Apa itu sektor ekonomi informal? Kita lihat pertamanya definisi ekonomi informal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, sektor informal itu adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Menurut Todaro tahun 1998, karakteristik sektor informal adalah sangat bervariasi dalam bidang kegiatan produksi barang dan jasa berskala kecil, unit produksi yang dimiliki secara perorangan atau kelompok, banyak menggunakan tenaga kerja, padat karya, dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Para pekerjanya sendiri biasanya tidak memiliki pendidikan formal, jadi umumnya itu tidak memiliki keterampilan dan modal kerja. Jadi ini sudah ada menurut para ahli ya, sektor ekonomi informal. Jadi sebelum masuk pada kesimpulan kita tersendiri dari masing-masing mahasiswa Ibu, sudah pahamkah ya untuk penjelasan dari dua para ahli ini? Apa itu sektor ekonomi informal? Siapa yang tahu? Oke, baik Rati, silakan. Sektor ekonomi informal itu mencakup aktivitas usaha, pekerjaan yang tidak terdaftar dan tidak dikenai oleh pajak pemerintah. Oke, berarti dari Ratih katanya sektor ekonomi informal itu tidak dikenai pajak dan tidak terdaftar pada lembaga resmi biasanya ya. Oke, baik. Yang lain? Oke, Anggi, silakan. Ekonomi informal tidak memiliki perlindungan hukum formal. Sektor ekonomi informal menurut Anggi adalah tidak memiliki hukum atau perlindungan yang formal ya, atau resmi dari negara, aturan-aturan hukum ya. Oke, baik. Apa itu sektor ekonomi informal? Sektor informal adalah unit usaha kecil ya yang melakukan kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut. Bekerja itu dengan keterbatasan baik modal, fisik, tenaga dan juga keahlian. Keahlian itu sama juga halnya dengan keterampilan ya. Oke, berarti kalian sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut slide-nya. Apa itu ciri-ciri sektor informal? Yang pertama itu mudah untuk dimasuki. Maksudnya dalam dunia usaha ya, pada pasar itu mudah dimasuki ya. Baik dia itu pasar tradisional ya maupun pasar modern. Yang kedua, bersandar pada sumber daya lokal. Biasanya sumber-sumber daya lokal yang akan menjadi ciri khas sektor informal. Oke, yang ketiga adalah usahanya skala kecil atau milik sendiri. Biasanya usaha-usaha yang tidak memenuhi kriteria dalam penggajian atau upah UMR ya, minimalnya UMR atau UMK. Biasanya usaha skala kecil atau milik sendiri ini kekeluargaan biasanya ya. Oke, yang keempat padat karya dan teknologinya bersifat adaptif. Jadi bisa menyesuaikan diri ya, sumber daya manusia itu bisa menyesuaikan diri. Lanjut, keterampilan dapat diperoleh di luar sekolah formal. Jadi
tidak pun kalian misalnya sekolah, kalian dapat keahlian, bisa di sektor usaha informal ini ya. Tidak pun kalian mendapat sekolah misalnya tingkat SMA, SMP, SD, kalian bisa di sektor informal. Yang keenam, tidak terkena langsung oleh regulasi pemerintah. Berarti pemerintah tidak ikut berperan dalam hal sektor informal. Yang ketujuh, rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas di sini termasuk dalam hal apa? Produksi ya, atau persediaan barang itu ya. Dengan persediaan barangnya rendah dan kualitasnya juga rendah. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada kita lihat menurut Kastel dan Portes ya, memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara sektor formal, informal, dan kriminal berdasarkan apa? Produk yang dihasilkan. Sektor formal adalah katanya suatu kegiatan ekonomi yang pada saat produksi dan distribusi sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditentukan. Yang kedua, sektor informal adalah suatu kegiatan ekonomi yang pada saat produksi dan distribusi dalam kemasannya itu tidak mencantumkan aturan-aturan produksi. Yang ketiga, sektor kriminal adalah suatu kegiatan ekonomi yang pada saat produksi dan distribusi bisa mencantumkan dan tidak mencantumkan aturan-aturan produksi. Namun, produk akhir yang dihasilkan merupakan produk yang dilarang beredar oleh hukum katanya. Jadi dilarang. Kalau dilarang berarti ilegal ya, dalam artinya seperti itu. Oke, bisa kita kasih lihat ya sebuah video ya. Sebuah video sedikit saja nanti sekilas dari semua video. Sebelum masuk ke video ini ya, Ibu minta kalian buat kelompok diskusi. Karena kalian ada 8 orang berarti 4 kelompok. Satu kelompok itu 2 orang ya. Aldi dengan Ajija, Ratih dengan Siti, Saipur dengan si Windy, dan Anggi dengan Irma ya. 4 kelompok. Oke, harus aktif ya. Simak baik-baik videonya dan nanti ada pertanyaan dari Bu ya. Oke, kita buka video A. Ini video A ya. Udah nampak kan? Oke. Kita buka video A. Ibu percepat ya. Oke, itu ditulis ya. Video A ditulis. Sektor apa dia? Setiap kelompok tulis ya. Oke, video yang kedua. Oke, silakan video yang kedua. Lihat kembali ke depan. Nampak? Oke. Sudah ya. Ini video B ya. Kita sebut saja video B. Kalian kasihlah penjelasan pada masing-masing kelompok ya. Video B, perhatikan. Sudah disimak?
Oke, kita lanjut. Video C ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyita 69 merek kosmetik Bentar, ada iklan ya. sampai 11 tahun dan mulai khawatir dengan tontonan mereka sehari-hari. Kalian impor ilegal dan mengandung bahan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut sebagian besar produk itu berasal dari Korea Selatan, Cina, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India. Temuan tersebut didapat dari pengawasan dan operasi penindakan BPOM pada periode Oktober. Oke, sekilas ya itu video C. Oke, baik, kembali lagi tadi pada diskusi kita ya, 4 kelompok. Sudah dilihat tadi kan video A, B, dan C. Bisa kita kategorisasikan dia sektor-sektor apa saja. Yang termasuk ke sektor formal video A, B, atau C. Siapa yang bisa jawab? Oke, kelompok mana? Oke, ya. Rati, cepat. Di antara video A, B, dan C itu berarti itu yang bagian B. Bagian B. Iya, itu sektor formal. Karena jelaskan lagi kenapa? Sektor formal. Iya. Karena dia itu memiliki perizinan BPO, izin halal, MUI, punya tabel nutrisi. Ini ya? Iya, Bu. Dan produksi luar sana. Oke. Ini dia ya. Iya, Bu. Lalu untuk video selanjutnya ya. Yang dikategorisasikan untuk sektor ekonomi informal. Video mana dia? Saya, Bu. Oke, Irma, silakan. Video A, Bu. Video A. Kenapa video A? Karena tidak memiliki perizinan halal MUI. Ini tadi ya, kita ulangi ya. Dari bisa kita lihat itu buat apa saja dia? Buat Tempe, tahu, mebel pembuatan pintu, ya pintu. Lalu apa lagi? pembuatan batu bata. Oke. Oke, baik. Video yang selanjutnya. Kan ada 3 tadi tuh ya. Berarti 1 lagi. Siapa yang bisa jawab? Saya. Oke. Video Aldi. C, menurut saya video C itu masuk ke dalam sektor ekonomi kriminal. Sampai Ayo November. kita lanjutkan ini ya. Ini dia. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah Kenapa? Dalam video C ini sektor kriminal karena produk yang ditampilkan itu produk yang mengandung bahan berbahaya seperti zat-zat yang Merkuri ya. kemudian ada apa itu namanya? Tidak berbepom juga ya. Tidak ada kode-kode produksinya. Oke. Ini video yang ke-4 ya, atau video D. Ini nanti Bu tunjukkan siapa mahasiswa yang bisa menjawab. Oke, kita tonton bersama-sama. Kita percepat ya. Go atau pasar perumahan. Itu kan kurang baik. Mau belanja. Oke, baik, cukup ya. Video D ini ya, video D ini Sepur. Dia termasuk sektor apa dia? Itu menurut saya masuk ke sektor ekonomi usaha informal. Kenapa? Karena Alasannya? Yang pertama, pendapatannya tidak tetap. Yang kedua, pekerjaannya tidak stabil dan tidak memiliki perlindungan hukum. Tadi nampak ya di video keempat ini ya, atau video D ini, siapa-siapa aja pekerjanya di situ? Pekerjaannya dia ada penjual koran, penjual
pembeli dan penjual majalah. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita lanjut materi kita ya. Dinamika sosial informalitas ya. Jadi adanya dinamika sosial informalitas ini, semakin adanya kebebasan ya yang terjadi pada sektor informal, maka akan semakin menciptakan ketergantungan pada hubungan sosial. Maksudnya di sini semakin meluas ya, semakin fleksibel, luas gitu, leluasa atau bisa beradaptasi kemanapun. Jadi semakin banyak hubungan sosial di antara sektor-sektor tersebut ya. Oke, kita lanjut. Tadi yang pertama sektor formal ya. Termasuk sektor formal tadi jawab sama Ratih. Karena apa? Karena dia ada punya badan izin POM ya. Karena dia mempunyai aturan-aturan dan apa? Komposisi dalam kode produksi, dan masa kadaluarsanya juga tersedia, halalnya juga, MUI-nya juga ya kan? Semuanya lengkap informasinya ya. Kalau dia menurut sektor informal tadi dijawab oleh Irma ya. Karena apa tadi Irma? Karena dia tidak memiliki BPOM biasanya ya kan. Halal MUI-nya itu ya masih samar-samar produksi ya kan, ataupun expirednya itu kadaluarsanya itu kadang ada kadang tidak ya kan. Adapun dia nanti bentuknya seperti apa? Spidol ya kan. Kalau dia kode produksi ya sesuai yang kadaluarsanya itu biasanya itu print dan titik-titik dia biasanya ya angkanya itu. Lalu untuk sektor informal tadi ya, sektor informal sudah, formal sudah ya, dan sekarang sektor kriminal. Sektor kriminal tadi dijawab oleh si Aldi ya. Bahwasanya kalau sektor kriminal itu berarti dia tidak main aturan dalam negara ya, asal-asal jadi aja ya, ilegal istilahnya. Contohnya tadi kosmetik ya kan, kosmetik tadi kan banyak tuh yang beredar, yang viral saat ini, merkuri ya kan, kandungan zat kimia yang tinggi misalnya ya, akinya hidrokinon yang tinggi, itu kan berbahaya bagi tubuh manusia kalau dipakai ke wajah atau ke tubuh ya kan, atau dikonsumsi, lebih parah lagi. Jadi untuk video yang keempat tadi oleh Saipur benar ya, sektor ekonomi informal, karena semua yang ada di video tersebut, di video D tadi atau video keempat, pekerjanya itu tidak berpenghasilan tetap ya, menurut UMR atau UMK. Oke, baik, kita lanjut ya ke materi pertemuan 11 ini adalah tentang dinamika sosial informalitas. Jadi dinamika sosial informalitas itu semakin adanya kebebasan ya yang terjadi pada sektor informal, maka akan semakin menciptakan ketergantungan pada hubungan sosial. Jadi hubungan antar manusia atau sektor itu semakin ketergantungan karena semakin luas, merakyat gitu ya, fleksibel ya, leluasa, dan bisa menyesuaikan diri ya. Ayo kita lanjut. Paradoks atas kontrol negara. Paradoks atas kontrol negara ini adalah negara yang ikut campur tangan ya dalam kegiatan ekonomi itu dapat menjadi predator bagi rakyat sendiri. Karena apa? Kalau sudah ada campur tangan negara, maka ya negara itu dapat memeras sumber daya dari masyarakat sipil, yaitu masyarakat kita ya, masyarakat awam sendiri, memeras sumber daya masyarakat sipil tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Mereka hanya mementingkan kesejahteraan kelompoknya. Jadi untuk kepentingan pribadi biasanya ya, kepentingan kelompok. Oke, bisa lanjut? Masuk kepada ekonomi informal modern ya. Apa itu ekonomi informal modern? Dalam asumsi Portes dan Sassen, di mana dia mengatakan bahwa pada negara maju industri yang bergerak dalam sektor informal,
maka berkecenderungan memiliki kemampuan fleksibilitas yang besar dan kemungkinan besar tidak akan terkontrol oleh negara. Maksudnya tadi fleksibilitas itu luas ya, luas dia, leluasa dan bisa menyesuaikan diri, beradaptasi ya dengan sekitar ya. Semakin besar ya adaptasinya, maka kemungkinan kontrol oleh negara itu lepas ya. Negara tidak berperan di dalamnya. Oke, berbeda terbalik dengan industri yang bergerak dalam sektor formal katanya, di mana berkecenderungan fleksibilitasnya itu rendah dan sangat besar campur tangan negara. Karena apa? Ya, mereka tidak leluasa, semuanya harus resmi. Apalagi kita mau ekspor impor, semuanya ada aturan bea cukai, ya, produk-produk yang dihasilkan, ya. Lalu produktivitas yang dihasilkan memang besar, ya, dengan kualitas yang baik. Tetapi kan harus ada campur tangan negara dalam hal ini, resmi istilahnya. Karena apa? Harus adanya sokongan usaha, terutama modal, ya kan? Kriterianya. Termasuk juga dia kalau dia campur tangan negara itu modal, selain modal apa lagi? Dukungan itu ya termasuk perlindungan negara. Itu sangat apa? Menyokong atau mendukung usaha dari sektor formal. Oke. Baik, sampai di sini paham? Kita lanjut ya. Ini materi yang terakhir. Apa makna menghitung yang tak terhitung? Menghitung yang tak terhitung. Paham? Belum. Ibu juga sama. Enggak ada. Jadi menghitung yang tak terhitung itu adalah ya, setiap pemasukan sektor usaha ya dalam sisi formal itu dicatat oleh negara, tetapi ini kebalikannya. Ya. Dalam sektor informal ya tidak dimasukkan oleh kas negara, tidak bisa dia, ya. Jadi negara cenderung menghitung pemasukan sektor formal saja katanya. Sementara sektor informal tidak masuk dalam hitungan buku kas negara kita. Jadi inilah yang dimaksud dengan menghitung yang tak terhitung. Sudah paham anak-anak Ibu? Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan jika ingin bertanya. Saya Bu, Oke, Ajija. saya ingin bertanya Bu, kalau dia seperti tukang penjual es doger, penjual dimsum, atau penjual paket kan banyak tuh Bu di jalan-jalan. Apakah itu termasuk sektor informal juga Bu? Iya, termasuk sektor ekonomi informal karena mereka menjual di pinggir jalan itu tidak berbadan hukum, tidak ada izin ya, tidak ada kode produksi misalnya di dalam produk-produk mereka yang dijual, termasuk es ya. Es itu tadi kan usaha UMKM ya, bagian rumah tangga ya, atau kekeluargaan orang-orangnya yang berjualan atau berdikari, dia berdiri sendiri gitu, berdiri di kakinya sendiri gitu. Paham kan? Untuk tugas berikutnya ya, untuk tugas berikutnya itu di minggu depan ya. Biasanya jangan lupa ya, untuk sektor ekonomi Bajar di minggu depan pertemuan ke-12 kalian buat resume ya, resume dari pertemuan hari ini dengan pertemuan berikutnya. Untuk tugas studi kasus nanti dipresentasikan di kelas. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.